Selamat datang di Arsipedia ID. Menyatukan ikan gapi dengan ikan lain di akuarium tidak bisa sembarangan, karena tidak semua ikan hias bisa disatukan dengan gapi. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang bisa disatukan dengan ikan gapi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan Harlequin rasbora. Bertipikal kecil sama seperti gapi, ikan Harlequin rasbora memiliki nama ilmiah Trigonostigma heteromorpha. Ikan ini berasal dari suku Cyprinidae, anak suku Rasborinaelkan. Harlequin rasbora merupakan ikan hias air tawar yang berukuran kecil. Saking kecilnya, ikan ini hanya berukuran 3 cm atau 170 mm. Ciri khas dari Harlequin rasbora adalah tanda segitiga berwarna hitam yang terdapat pada bagian ekor tengah pada tubuhnya. Sedangkan warna umum dari ikan ini terdiri dari merah, orange, perak, dan juga hitam. Warna orange mendominasi hampir sebagian besar tubuhnya, mulai dari kepala, mulut, hingga tengah badan ikan. Sedangkan warna merah menutupi bagian sirip atas, tengah, dan area ekor. Sedangkan bagian bawah ditutupi oleh warna perak transparan. Rasbora sendiri merupakan jenis schooling fish atau dengan kata lain, ikan yang sangat gemar berkelompok di dalam aquascape. Bila disatukan dengan gapi, kedua ikan schooling fish ini akan menciptakan gerakan yang indah di akuarium. Habitat ikan rasbora adalah rawa berair atau sungai yang berarus tenang di hutan pedalaman. Sehingga ikan ini kuat, walau kualitas air kurang begitu bagus. Harlequin rasbora banyak terdapat di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, dan juga Indonesia. Secara umum, ikan rasbora bersifat omnivor, artinya makanan mereka beragam, mulai dari zooplankton, lumut, krustasea kecil, telur ikan, serangga, bahkan cacing tanah. Hal inilah yang membuat rasbora mudah dalam pemeliharaan. Karena bertipe schooling fish, usahakan memelihara ikan rasbora dalam jumlah banyak yang dikombinasikan dengan berbagai jenis ikan lain. Kemudian, suhu atau temperatur yang ideal untuk ikan rasbora adalah sekitar 24–27 derajat Celcius dan juga dengan pH air 6,5–7,5. Uniknya lagi, gapi dan rasbora adalah dua ikan yang sering dipelihara di dalam aquascape. Keduanya bisa disatukan ke dalam tangki dengan sentuhan tanaman air, kayu apung, dan juga bebatuan untuk bersembunyi. Selain itu, dengan adanya tanaman air akan menambah kenyamanan dan mencegah timbulnya stres pada ikan ini. Kedua, ikan neon tetra. Ikan neon tetra tentu tak bisa kita lepaskan dari ikan hias kecil warna-warni cantik, pendamping ikan gapi. Kedua jenis ikan ini menjadi incaran pecinta ikan, khususnya penghobi aquascape. Neon tetra memiliki keunggulan sebagai pencerah lapisan perairan tengah akuarium. Neon tetra merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang banyak ditemukan di perairan Blackwater, meliputi daerah Tenggara Kolombia, Brazil bagian barat, dan Peru bagian timur. Berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, ikan neon tetra termasuk keluarga Carassidae, ordo Carassiformes, dengan nama ilmiah Paraisirodon inesi. Dari segi fisik, betina akan memiliki perut yang lebih bulat dan lebih besar daripada pejantan. Selain itu, tetra tergolong ikan yang kuat dan awet. Kemudahan perawatannya membuat tetra cocok untuk hampir semua jenis pengaturan tangki. Seperti ikan warna-warni lainnya, warna cerah tetra akan memudar pada malam hari saat ikan beristirahat, saat waspada, ataupun saat sakit. Di habitat aslinya, tetra banyak hidup di perairan gelap dengan vegetasi dan akar yang lebat. Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium.
Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air akuarium itu sendiri. Neon tetra akan semakin terlihat berwarna saat diberi latar belakang gelap. Ikan tetra tergolong ikan omnivor, yang artinya mereka akan mampu untuk memakan tumbuhan dan juga hewan lain. Mereka adalah ikan dengan sifat yang damai, sehingga akan cocok untuk disatukan dengan ikan gapi, moli, dan ikan warna-warni lainnya karena sifatnya yang tenang, kuat, dan tidak agresif. Neon tetra menyukai air yang berarus sedang, bersih, dan terfiltrasi dengan baik. Air harus sedikit asam tanpa kontaminasi amonia ataupun nitrat. Mereka biasa hidup pada suhu air 21 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat pH antara 6 sampai dengan 7. Di lingkungan alaminya, tetra terbiasa hidup di air dengan banyak tanaman. Tanaman akuatik atau semi akuatik di dalam akuarium akan menambah daya tarik saat memelihara neon tetra. Selain itu, dedaunan dan kayu apung akan menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami ikan. Ketiga, ikan manfish. Dikenali karena tingkahnya yang pendiam dan penghuni tangki tengah akuarium menjadikan ikan ini dicintai oleh penghobi ikan hias. Mereka menarik karena corak warna yang indah, bentuk tubuh yang unik menyerupai anak panah, dan gerakannya begitu tenang untuk menghilangkan stres. Ikan manfish atau ikan layang berasal dari keluarga siklid. Dalam banyak artikel, ikan ini memiliki nama ilmiah Pteropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan angelfish. Pteropilum sebenarnya berasal dari cekungan Amazon, cekungan Orinoco, dan berbagai sungai di Guiana Shield di kawasan tropis Amerika Selatan. Habitat alami angelfish berada pada kawasan dengan tingkat cahaya rendah seperti kawasan bervegetasi padat dengan tanaman dan pepohonan yang menjorok ke air. Angelfish memiliki penampilan yang khas dan elegan, ditandai dengan tubuh berbentuk cakram. Tubuhnya tinggi dan pipi, berbentuk segitiga jika dilihat dari samping. Perbedaan bentuk tubuh ini akan memperkaya tangki akuarium jika manfish disatukan dengan ikan gapi. Bentuk tubuh mereka merupakan adaptasi terhadap habitat aslinya, sehingga memudahkan mereka bernavigasi di tengah lebatnya vegetasi sungai Amazon. Angelfish atau manfish memiliki sirip punggung dan sirip dubur yang panjang dan mengalir, menambah penampilannya yang anggun. Sedangkan pada bagian sirip perut dan sirip dada relatif berukuran kecil dibandingkan sirip punggung dan juga sirip dubur. Kedua sirip ini digunakan untuk keseimbangan saat mereka berenang. Di habitat aslinya, angelfish menampilkan warna perak atau biru keperakan dengan garis-garis hitam vertikal. Warna inilah yang berfungsi sebagai kamuflase di lingkungan alaminya. Di alam liar, angelfish akan berenang dalam kelompok atau bertipe schooling fish. Bergerombol adalah salah satu trik yang dilakukan oleh manfish untuk mencegah predator yang datang. Selain itu, untuk memudahkan mereka dalam mencari makan dan juga berkembang biak, manfish menyaring substrat untuk mencari makanan. Mereka akan mengais makanan yang tersembunyi di bagian bawah tangki. Manfish lebih menyukai suhu air di angka 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan pH antara 6 sampai 7,5. Keempat, ikan cory catfish. Ikan gapi umumnya penghuni tengah dan dasar akuarium. Oleh karena itu, kita membutuhkan spesies ikan yang lebih banyak melakukan kegiatan di area tangki bawah, dan cory catfish bisa menjadi pilihannya. Ikan berkumis satu ini masuk ke dalam genus lele air tawar dari famili Calyptidae dan subfamili Corydoradinae. Ikan ini memiliki sifat pemalu ketika terlihat manusia. Habitat asli ikan Corydoras adalah sungai yang beraliran lambat, dangkal, dan juga jernih. Spesies Corydoras tersebar di Amerika Selatan, ditemukan di sebelah timur Andes hingga pantai Atlantik dari Trinidad hingga drainase Rio de la Plata di Argentina Utara. Ikan berukuran 2,5 sampai 6 cm ini bersikap tenang dan suka kedamaian.
Ikan ini tampak lebih senang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman. Mereka selalu memanfaatkan tanaman itu untuk bersembunyi ataupun beristirahat. Ikan Corydoras ini aktif di siang hari, terutama pada sore hari. Di alam liar, ikan Corydoras merupakan ikan omnivor dan mereka memakan larva serangga, ganggang, kotoran ikan, cacing, dan juga tanaman. Makanan dasar yang mereka lahap di akuarium yaitu pelet, serpihan ikan, atau apapun yang ada di bawah. Bisa dibilang ikan ini mampu membersihkan sedikit kotoran di dalam akuarium. Ikan Corydoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang tinggi. Suhu air yang bagus untuk ikan Corydoras ini berkisar 24–28 derajat Celcius dengan nilai pH air akuarium sedikit di bawah 7. Menjaga kualitas air sangat penting untuk mencegah penyakit seperti white spot dan infeksi bakteri yang mungkin timbul pada ikan ini. Untuk mengatasinya, cukup dengan pemberian tetrasiklin dengan dosis yang sesuai. Gunakan substrat kerikil halus atau pasir dengan kedalaman 2 inci. Penambahan substrat ini bertujuan untuk membuat mereka nyaman karena sebagian besar waktu hidupnya berada di dasar akuarium. Akan tetapi, penggunaan substrat yang tajam atau kotor dapat merusak kumis ikan. Dalam satu akuarium, ada baiknya memiliki lebih dari 2 ekor ikan Corydoras yang sejenis dengan penggabungan ikan damai yang juga sama dengan gapi dan ikan lainnya yang berukuran sama. Kelima, ikan swordtail. Bernama ilmiah Scyphoporus helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Swordtail berbeda dengan gapi dan memiliki sisi uniknya tersendiri. Selain itu, swordtail adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Sehingga ikan ini mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Swordtail berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan Tengah. Di sini, mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Seperti namanya, lobus inilah yang menarik dan unik, berbentuk seperti pedang. Tapi, hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Swordtail juga dapat melakukan kawin silang dalam komunitas mereka. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Perlu diingat bahwa pakan sejati dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok sama seperti gapi. Walau bukan tipe berenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan lain seperti tetra, molly, maupun kleti, eksotis dari ikan ini tak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH sekitar 7 sampai dengan 8 dan juga suhu yang ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Swordtail sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Kuncinya adalah mengelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium. Selain itu, air curahan filter harus menghasilkan arus yang cukup sehingga menghasilkan ekosistem seperti habitat aslinya. Keenam, ikan black tetra. Kecil dan mudah dirawat, black tetra adalah ikan kawanan yang berwarna gelap dibandingkan varietas tetra lainnya. Mereka mempunyai sisi yang unik jika dipelihara bersama gapi. Black tetra memiliki nama ilmiah Gymnocorymbus ternetzi dari keluarga Carassidae. Mereka juga memiliki nama lain seperti black skirt tetra, petticoat tetra, dan the black widow tetra.
Umumnya, ikan black tetra hidup selama 5 tahun dengan panjang maksimal 2 cm. Karakternya pun sama dengan gapi. Mereka memiliki sifat dan karakteristik yang damai. Tetra hitam jarang menunjukkan perilaku agresif di dalam tangki, akan tetapi mereka akan berbahaya bagi ikan bersirip panjang. Ikan black tetra adalah ikan yang bisa dipelihara dengan gapi, cardinal tetra, harlequin rasbora, neon tetra, dan juga cili rasbora. Black tetra adalah ikan yang berasal dari beberapa perairan di Amerika Selatan. Mereka dapat ditemukan di lembah Sungai Paraguay, di seluruh Brazil, dan juga Argentina. Mereka berkumpul di dekat permukaan air, tempat mereka memakan serangga, krustasea, dan juga cacing kecil. Awalnya, mereka hanya tersedia sebagai tangkapan liar. Lambat laun, beberapa penghobi berhasil mengembangbiakannya dan sekarang sepenuhnya hasil penangkaran. Di habitat alaminya, mereka terbiasa hidup pada suhu 21 sampai 29 derajat Celcius dan juga dengan pH 6 sampai 7,5. Mempertahankan suhu sangat penting untuk keberlangsungan hidup ikan. Black tetra memiliki bentuk tubuh tetragonal yang ikonik. Artinya, mereka jauh lebih tinggi di bagian depan, lalu meruncing ke arah ekor. Sirip ekor black tetra terkenal tipis dan memiliki bentuk bercabang, sedangkan sirip punggungnya sangat kecil dan berbentuk persegi. Ikan black tetra memakan hampir semua makanan, termasuk makanan hidup, segar, beku, atau serpihan. Udang air asin dan segala jenis cacing, serta suplemen sayuran, spirulina, dan pelet adalah makanan yang sering dipilih untuk menjadi santapan black tetra. Infeksi parasit yang disebabkan oleh stres sering menyerang ikan ini. Hal ini menyebabkan bintik putih yang terlihat di tubuh ikan. Pembersihan akuarium dan menjaga temperatur air adalah pencegahan untuk penyakit ikan ini. Ketujuh, ikan pleti. Ikan pleti sangat identik dengan ikan damai dan cocok sebagai teman satu tangki ikan gapi. Mereka terkenal karena bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Ikan pleti memiliki nama latin Scyphoporus maculates, termasuk ke dalam genus Scyphoporus, bersama dengan molly, gapi, dan swordfish yang merupakan anggota dari keluarga Poecilidae. Scyphoporus berasal dari kata Yunani yang berarti pedang, dan peren yang berarti membawa. Dengan kata lain, ikan pleti adalah ikan yang secara visual nampak seperti membawa pedang. Mereka mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Kebanyakan pleti menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Perpaduan warna coklat dan kuning menciptakan pola senja seperti matahari terbenam. Sebagai ikan tropis, ikan pleti lebih menyukai ragam tanaman air dan juga substrat halus. Mereka akan tinggal dengan suhu ideal antara 22 sampai 26 derajat Celcius dengan pH antara 7 sampai 8,3. Ikan pleti adalah ikan kecil, pipih menyamping, dengan sirip pendek kecil, dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Warna pleti sangat bervariasi. Beberapa warna umum adalah merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Seringkali warna yang berbeda disebabkan oleh habitat aslinya. Ikan pleti memiliki kepala berbentuk segitiga dan mulut terbalik dengan warna siluet beraneka ragam. Selain itu, sirip punggung, sirip perut, dan dubur menempel indah di bagian tubuh. Sekilas, pejantan dan betina terlihat sangat mirip. Akan tetapi, betina cenderung lebih besar dari jantan dan juga memiliki bagian tengah yang lebih bulat. Jenis pleti adalah ikan yang kuat tetapi memiliki rentang hidup yang pendek. Mereka hanya mampu hidup sekitar 3 tahun sampai 5 tahun jika dirawat dengan baik. Ikan pleti adalah ikan kecil yang damai dan mereka jauh lebih bahagia jika dipelihara di dalam kelompok kecil. Pleti menghabiskan sebagian besar waktunya berenang dalam kelompok kecil di tengah kolam air, di antara tanaman, dan bersembunyi di antara dedaunan.
Ikan pleti memburu ganggang dan juga serangga. Mereka juga mengkonsumsi pelet dan makanan beku lainnya yang juga menjadi makanan ikan gapi. Kedelapan, ikan moli. Siapa yang tak kenal dengan ikan yang satu ini? Moli terkenal dengan perawatan yang mudah, dengan tipikal schooling fish, dan juga menjadi teman ideal bagi ikan gapi. Moli memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm sampai 10 cm. Moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan juga Virginia. Di habitat aslinya, moli bisa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Ikan satu ini memiliki julukan ikan balon lantaran kebanyakan ikan moli memiliki perut yang buncit dan juga tubuh yang bundar. Bagian mulut berbentuk segitiga dan pada bagian perut hingga ujung mulut mengarah ke bawah dengan berbentuk runcing mirip seperti kurva. Karena bentuk inilah ikan moli berbeda dari ikan lainnya. Ekor moli terkesan tebal dan kuat menyambung ke tubuh moli. Uniknya ekor ikan ini mampu mengambang setengah lingkaran sampai mirip dengan kipas. Ikan moli akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah banyak yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak moli dan juga sebagai pakan alami moli. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, dan juga pelet. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang bisa disatukan dengan ikan gapi. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.